Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Obat Gaptek. Dan kali ini saya dikirimin sebuah speaker dari Hong Kong. Beneran dari Hong Kong ya. Ini Mifa Wild Box ya. Jadi kemarin saya kena pajaknya itu sekitaran 70 ribuan lah ya. Dan ini paketnya agak brutal juga sih, boxnya pada sobek ini. Tapi untungnya dalamnya aman. Dan kalau kalian tertarik untuk beli, sebenarnya kalian bisa dapat yang lebih aman lagi ya. Karena saya cek di Shopee udah ada, dijual di harga 1,2 sampai 1,3 jutaan. Oke, kita langsung cek aja untuk highlight di boxnya dulu aja. Yang pertama di bagian depannya ini ada dua ya, 24 jam. Ini artinya daya tahan baterainya dia tahan up to 24 jam tergantung dari volume dan LED-nya. Kemudian untuk water resistance-nya dia di IP67. Jadi udah aman kebasahan, bahkan kecemplung sebentar sih nggak jadi masalah. Asal jangan lama-lama kecemplungnya ya. Dan kalau kita cek ke bagian belakangnya, di sini ada beberapa informasi yang nanti bakal kita bahas satu-satu. Tapi di sini ada satu yang menarik karena si speakernya ini bisa berfungsi sebagai power bank ya di sini ya. Don't forget me when it counts. Walaupun untuk outputnya dia hanya 5 volt 1 ampere ya. Jadi belum ideal buat ngecharge handphone, tapi kalau sekedar untuk gadget kalian kayak TWS, smartwatch ini mungkin bisa dipakai ya kalau di kondisi darurat gitu. Lalu untuk di dalam boxnya sendiri ini hanya ada 3 aja. Yang pertama adalah speakernya, Mifa Wild Box, kemudian USB-C cable, dan satu lagi adalah buku manualnya. Nah, ini dia untuk speakernya, dan langsung kita bahas aja untuk desain, build quality, dan spesifikasinya. Yang pertama untuk materialnya, dia pakai full polikarbonat, kecuali di bagian atasnya ini ada karet ya, supaya gripnya lebih enak. Dan di bagian bawahnya juga ada 4 karet, supaya kalau kita lagi play speakernya ini nggak geser-geser ya. Di bagian depannya ini ada motif kayak gini, dan ini dilapis fabric lagi ya guys, jadi supaya untuk melindungi si speakernya. Dan di bagian belakangnya ini dengan motif yang sama, hanya dia nggak lubang-lubang ya, karena emang speakernya hanya ada di depan aja. Lalu di bagian samping ini ada LED-nya. Jadi kalau kita nyalain powernya dulu, nah kayak gini ya guys. Ini LED-nya. Ini fungsinya ada 3 sebetulnya. Yang pertama untuk aksen tentunya, jadi kita bisa pilih 7 varian warna, bisa kita tekan di tombol yang ini ya, untuk merubahnya. Kemudian yang kedua, dia juga berfungsi sebagai indikator volume, jadi kalau kita rubah volumenya, bisa kita lihat ya, perubahan untuk LED-nya. Dan yang terakhir adalah untuk indikator baterai guys, jadi kalau kita tekan tombol power yang lama, dia bakal ngasih tahu sisa baterainya ini sekitaran 30%-an lagi lah ya. Lalu untuk tombol yang lainnya di sini ada tombol bass. Jadi ini untuk milih mode ya, mau yang bassnya lebih dalam atau mau yang lebih ringan. Kemudian ada tombol M, ini adalah mode untuk pilih aux, Bluetooth atau yang micro SD. Dan kalau kita tekan yang lama juga ini bisa berfungsi sebagai koneksinya ya untuk menghubungin si Bluetooth-nya. Nah, untuk koneksi Bluetooth di sini ada yang cukup menarik ya. Jadi si speaker ini tuh bisa dikonek ke 2 HP sekaligus. Biasanya kan hanya 1 HP ya. Jadi kalau yang satunya nyambung, ya dia nggak bisa yang satu ketendang gitu kan ya. Sedangkan di sini dua-duanya bisa connect, jadi bisa ngatur si speaker ini dari 2 HP. Tapi kalau yang satu lagi ngeplay, yang satu nggak bisa. Kalau yang satunya dimatiin atau di pause, yang satu bisa kita play guys. Kurang lebih kayak gitu ya. Lalu ada tombol volume dan play, ini standar. Kemudian ini tombol untuk merubah LED-nya, tombol power, dan tombol yang terakhir ini adalah untuk wireless stereonya ya. Karena si Mifa Wild Box ini bisa dikonek ke lebih dari 100 device Mifa Wild Box lainnya. Kita lanjut ke bagian belakangnya. Di sini bisa kita buka ya. Nah, ini untuk slot-slotnya ya. Di sini ada USB Type-C untuk chargingnya. Kemudian ada aux, micro SD untuk modenya, karena tadi ada 3 mode ya. Nah, untuk yang USB ini nggak bisa digunain sebagai flash disk ya guys. Jadi ini hanya berfungsi untuk power bank-nya aja. Dan informasi yang terakhir, ini baterainya di 10.000 mAh yang tadi udah kita bahas ya. Daya tahannya bisa tahan up to 24 jam. Untuk reproduksi suaranya dia pakai 2 woofer, 2 tweeter dengan 2 pasif radiator ya di bagian kiri dan kanannya ini. Kemudian untuk ukuran woofernya dia di 70 mm dengan output power di 20 watt, sedangkan tweeternya ukurannya di 20 mm dengan output power di 10 watt. Untuk keluaran suaranya tuningnya ada di warm mengarah ke balance, karena di sini bassnya sedikit dominan tapi nggak sampai nutupin mid dan high-nya ya. Sub bassnya dalam banget, punch-nya juga bagus, detail dan attack-nya juga cepat. Lalu untuk mid-nya di sini kerasa kurang lebih setara lah dengan bassnya, nggak lebih maju ataupun lebih mundur gitu ya. Dengan detail yang jernih banget, artikulasi vokalnya juga jelas, suaranya lepas dengan karakteristik vokal ini yang tebel ya, cukup empuk jadi sedikit tebel untuk vokalnya. Dan untuk akustiknya juga di sini kedengaran ngeceringnya.
Berikutnya untuk treble-nya ini mengarah ke relax karena di sini perkusinya nggak berasa tajam ya, tapi crispy-nya masih cukup dapat. Dan yang paling penting saya sama sekali nggak dengar suara perkusi yang harsh atau sibilance vokal yang ganggu di sini. Nah, sedangkan kalau mode bass-nya ini saya matiin, satu-satunya yang berubah menurut saya adalah frekuensi di sub bass-nya ya. Jadi nggak berasa dalam gitu sub bass-nya. Bahkan untuk low bass-nya juga di sini saya nggak ngerasa ada perubahan. Jadi secara tuningnya lebih kedengaran flat yang bikin frekuensi mid dan high-nya ini lebih nonjol dari sebelumnya. Nah, silakan kalian nilai sendiri aja untuk keluaran suaranya. Walaupun tentunya nggak mungkin bisa ngewakilin suara aslinya, tapi at least bisa jadi bayangan lah buat kalian semua ya. My fantasy. Here I am, falling down, crashing down, and I feel like I don't need you. Jadi kesimpulannya secara pribadi, saya nggak nemu kekurangan yang signifikan dari Mifa Wildbox ini, baik dari build, fitur, sampai keluaran suaranya juga menurut saya nggak ada masalah sama sekali ya. Walaupun memang saya belum punya pembanding yang setara untuk nge-compare kualitas si Mifa Wildbox ini. Dan kalau kalian mau tahu perbandingannya, kalau di versus dengan yang setara ya, di sini ada saya nemu satu video dibandingin dengan Anker Motion Boom dan Eagle Elite XL yang kurang lebih harganya sama. Kalian bisa cek di channelnya Bang Ray Raditya, di sana dibandingin tuh tiga-tiganya, supaya kalian bisa lebih yakin lah untuk nentuin pilihannya. Oke guys, itu aja ulasan dari Mifa Wildbox-nya. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan. Semoga videonya bermanfaat. Giris out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.